Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kita berjumpa di channel Nusantara, Nusantara Kita ID. Ya, hadir di hadapan kita ini sosok pemateri yang sangat fenomenal hari ini, yakni sahabat Arif Rahman Hakim. Nah, di biodatanya Arif Rahman Hakim SPD, ada SPD-nya. Pendidikan beliau adalah alumni Unira, kemudian sarjana pendidikan, dan juga selain akademisi, beliau adalah seorang aktivis di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Baik, lebih lanjut untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke narasumber kita, yang tamu kita hari ini. Selamat datang Mas Arif. Ya, terima kasih host hot ya. Terhot ya. Iya. Hot itu panas berarti Mas Arif. Panas. Baik Mas Arif, melihat biodata Anda hari ini sangat menarik sekali. Sudah akademisi, sudah aktivis. Nah, ini menjadi seorang aktivis bagi akademisi itu tentunya tidak mudah. Nah, tapi Anda bisa melakukan semua ini. Dan bahkan di biografi Anda itu sudah ada Anda tercatat pernah kuliah sebelum di Raden Ahmad. Kabarnya di kesehatan. Itu bagaimana ceritanya Mas Arif? Kok bisa dari kesehatan lari ke pendidikan agama Islam? Apakah dari kesehatan langsung ingin menjadi kiai? Begitu, kira-kira gimana menurut Anda? Terima kasih jawabannya. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya dari host kita. Tadi dibilang biografi saya itu menarik sekali. Karena kalau menarik becak saya nggak bisa. Begitu ya. Iya. Jadi seperti ini. Sebelum saya ke Unira, memang saya sempat di kesehatan cuma di satu waktu itu ya, di klub lah, di Sawu Jajar sana, mengambil jurusan keperawatan. Cuma waktu itu hanya saya ngikut-ngikut teman saja sebenarnya. Teman saya banyak kuliah ke sana, ikut pendidikan sana, akhirnya saya ikut juga. Seperti itu. Jadi bukan kemauan diri sendiri. Jadi cuma ikut teman. Dan pada tahun itu 2012. 2012. Tua berarti Anda ya Mas Arif. 2012 itu saya baru lulus kelas 3 SMP loh, kalau melihat tahun 2012. Berarti jarak kita itu usianya jauh sekali. Anda ini ya jauh. Berarti sekarang sudah tua, kira-kira gitu ya. Bukanlah tua deh ya. Mungkin sudah matang. Oh, oke. Sudah matang dengan mengatakan tua. Kasihan. Oh iya. Oke, lanjut Mas Arif. Tadi bahwa Anda pertama mengikuti teman Anda untuk ikut kuliah di kesehatan. Betul. Nah, itu kemudian setelah itu sampai lulus di sana. Apa langsung pindah? Sampai lulus. Kan cuma 1 tahun di sana. Berarti Anda memiliki sertifikat pendidikan kesehatan ya? Ada pendidikan kesehatan. Kan waktu itu penawaran dari pendidikan itu langsung kerja ya. Memang sebelum lulus itu saya sudah dapat telepon oleh lembaga pusat yang berada di sini. Di mana ya? Di baratnya Tanah Agung ini siapa? Hasta. Baratnya Tanah Agung ini loh. Di Sleman. Sleman, Jawa Tengah. Itu kan Tanah Agung ke barat ya. Betul. Terus. Itu saya sudah dapat telepon di sana untuk membantu di sana, dan artian untuk bekerja di sana. Cuma kan waktu itu saya sempat 1 minggu di sana. Tapi karena budaya sana bukan budaya di daerah ya, budaya di tempat kerja sama tim saya merasa tidak sesuai. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang dan nganggur lah di rumah selama 1 tahun. Kisaran 2013 itu saya tidak punya aktivitas apa-apa. Ini sangat menarik. Anda sudah ditawari pekerjaan di sana, cuma masalah keyakinan budaya, Anda lebih memilih menganggur di rumah daripada untuk menyesuaikan dengan kebudayaan di sana. Ini bagi saya sangat menarik. Mengapa bisa begitu Mas Arif? Apakah memang ketika Anda tetap di sana itu merasa mengkhianati budaya yang di sini, atau di mana itu? Ini yang pertama, kalau kita berbicara tentang tempat kerja, otomatis yang harus ada itu adalah kenyamanan ya. Kenyamanan dan juga gayanya.
Gaya, ya betul. Gaya Gaya. teman-teman bekerja itu ya. Gaya menentukan kenyamanan. Kira-kira begitu ya? Betul, gaya Oke, oke. menentukan Menarik kenyamanan. ini. Kalau ada teman saya itu ada istilahnya gaya can-macanan dan gaya sebagainya itu. Dan saya rasa itu tidak sesuai dengan saya. Maksudnya gimana ya? Mungkin saya tidak bisa jelaskan secara lebih detail di sini Iya. karena itu termasuk intim bagi saya. Maksudnya rahasia itu. Rahasia, betul. Padahal Mas Arif, kalau melihat fenomena hari ini, pekerjaan perawat ini sudah sangat banyak diminati oleh kalangan kaum muda hari ini. Lebihnya ketika sahabat Arif misalnya menjadi perawat, ya, itu banyak sekali manfaatnya bagi warga sekitar. Ya, bisa membantu sesama, tapi Mas Arif lebih memilih untuk tidak meneruskan di pendidikan. Itu kan kayak gimana ya? Ada sesuatu, saya melihatnya Mas Arif ini ingin melawan arus gitu. Gimana kira-kira menurut Anda? Ya kalau dibilang melawan arus iya mungkin ya. Soalnya kalau melawan telepon saya sudah gak bisa Nggak kayaknya. bisa ya? Jadi mungkin lebih melawan arus saja. Gini, saya di Jawa Tengah itu bukan di keperawatannya, tapi lebih ke apa ya, kayak petugas MUU dengan rumah sakit ke tempat penyaluran lah. GG. Jadi saya yang Marketing. ya marketing. Jadi saya di bidang itu, bukan di kesehatan, di keperawatannya. Oke, oke. Kemudian, ini setelah aktif menjadi mahasiswa Unira juga aktif sebagai organisatoris. Sosok yang sangat kalau kita mendengar nama aktivis itu kan sangat keren sekali ya. Saya melihat Mas Ani ini sangat keren. Ya, mau dilihat dari bawah, dari belakang, dari samping sangat keren menurut saya. Ya karena bukan Andanya yang keren, karena Anda tercipta atau terlahir dari sosok seorang aktivis begitu. Gitu ya. Nah, itu gimana sejarahnya ceritanya Mas Ari? Kok bisa? Padahal kan menjadi seorang aktivis di sambil kuliah itu tidak mudah menurut saya. Tapi Anda bisa sampai menyelesaikan sampai tingkat cabang. Itu bagaimana? Mungkin ada sedikit motivasi nanti yang bisa teman-teman ambil. Gitu. Ini berbicara tentang awal mula perjalanan saya di organisasi ya. Ya, Pertama itu kan saya ikut organisasi itu BEM. Waktu itu peresmannya masih sahabat Slamet Pramono. Oh, jadi BEM dulu baru PMII dulu. Atau bagaimana? Oh, PMI dulu. PMI ya. dulu. Oke. Kemudian kalau di intranya itu di BEM. Oke. Terus tahun berikutnya itu di Senat. Terus saat di BEM itu saya juga ikut di UKM IKDA. Jadi intranya itu saya ada BEM, UKM IKDA sama apa itu? Senat mahasiswa. Kalau ekstranya saya di PMII berawal dari rayon pemberontak Pandawa, kemudian ketua komisariat, waktu itu ketua 3 bidang keagamaan, terus terakhir di tingkat cabang. Itu bagi waktunya bagaimana Mas Arif? Antara kuliah, terus masih aktif di BEM, PMII. Nah itu kan memerlukan manajemen waktu yang sangat luar biasa. Itu bagaimana tipsnya Anda pada saat itu? Sebenarnya sih nggak sulit-sulit banget ya sebenarnya ya. Kalau pembagian waktu itu ya gimana ya? Kalau bagi saya ketika jam 8 lah sampai jam 4 itu untuk kuliah dan organisasi bagi saya. Selebihnya dari itu bukan menutup diri tapi ya istirahat lah untuk keluarga, untuk siapa gitu, temen dan ngobrol kopi apa-apa itu. Tapi tetap pembahasannya juga tidak, kalau ada pembahasan itu tidak menyimpang dari organisasi. Seperti itu. Luar biasa sekali sosok narasumber kita pada sore hari ini. Dia sosok pemuda yang energik pemirsa ternyata. Ya, energik. Banyak energik itu banyak gaya itu ya. Bukan banyak gaya, banyak energinya. Jadi kalau sudah banyak energinya itu biasanya
beberapa macam gaya itu bisa. Begitu. Itu sangat luar biasa pemateri kita hari ini. Oke, mungkin cukup itu pemirsa, sahabat-sahabat channel Nusantara. Ya, terima kasih Mas Arif sudah mau hadir. Sama-sama. Jadi Mas Arif ini adalah sosok akademisi, juga aktivis, yang juga energik dan tentunya humoris, pemirsa. Banyak gaya juga ya. Oh iya, pesan Mas Arif. Oh iya. Ini tadi pesan untuk adik-adik kita yang mau masuk di perkuliahan. Ini kira-kira tips dan triknya bagaimana menurut Mas Arif? Pesan untuk Adik-adik yang mau masuk kuliah ini. Kan tentunya ada pesan-pesan dari senior. oh ya tinggal masuk saja. Tinggal masuk ya. Iya. Kalau kuliah lo ya. Oh. Iya. Enggak, maksudnya apakah dia harus masuk aja atau bagaimana, kan tentunya akademisi itu kan tidak cukup lah dengan dunia akademis, pastinya juga memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu pesan-pesannya mungkin untuk Mas Arif, bagi Mas Arif. Ini yang apa ya, mungkin kalau bisa ketika sudah masuk ke ranah kampus menjadi mahasiswa, Iya. itu cobalah untuk terjun ke dunia aktivis dan jangan hanya menilai organisasi itu dari luarnya saja, karena kan ada pepatah itu yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Ta'aruf. Bukan tak kenyang ya. bukan tak kenal maka ta'aruf dulu. Kenalan dulu, Iya. kemudian baru bisa menilai. Seperti kalau kata senior saya itu, saya dulu diajarkan kita tidak tahu rasanya kopi sebelum kita minum kopi itu, dan kebetulan gak ada kopi di sini. Makanya saya minum. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, ini wawancara yang sangat singkat pemirsa dengan narasumber kita yang juga akademisi, aktivis yang tentunya energik dan apa tadi itu? Banyak gaya ya. Banyak gaya. Oke, terima kasih pemirsa, sahabat channel Nusantara Kita ID. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dari kami Nusantara Kita ID. Salam satu frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.